Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Mustika. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang berjudul Gambaran Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Adapun main menu, latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka konsep, dan metodologi penelitian. Adapun latar belakang, diabetes mellitus selalu mengalami peningkatan setiap tahun dan menjadi ancaman kesehatan dunia. Prevalensi diabetes mellitus tipe 2 menyumbang 90% dari semua diabetes dan merupakan salah satu terbanyak di seluruh dunia. Menurut Federasi Diabetes Internasional 2019, sekitar 1,5 miliar orang menderita diabetes. Berdasarkan data World Health Organization, memperkirakan 2,2 juta kematian akibat penyakit diabetes mellitus. Kemudian menurut Kemenkes RI 2018, diabetes mellitus diperkirakan akan terus meningkat sekitar 600 juta jiwa pada tahun 2035. Sementara itu, hampir setengah dari populasi orang dewasa di Amerika menderita diabetes. Pada tahun 2016, 1,7 juta orang dewasa di Taiwan diagnosis sebagai menderita diabetes dan menjadi penyebab kematian keempat atau kelima di antara orang dewasa di Taiwan selama 1995 sampai dengan 2015. Beban diabetes tipe 2 di Afrika Sub-Sahara diproyeksikan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2040. Sebagian disebabkan oleh pola makan yang berubah dengan cepat. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah tuh berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada tinjauan penelitian. Tinjauan penelitian itu terbagi menjadi dua, satu umum dan khusus. Tujuan penelitian umum untuk diketahui gambaran kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada tujuan penelitian khusus, diketahui distribusi frekuensi kebutuhan jumlah makanan sesuai diet pasien diabetes mellitus. Kemudian ada tipe 2, diketahui distribusi frekuensi kepatuhan jumlah makanan sesuai diet pasien diabetes mellitus. Kemudian ada manfaat dari penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus. Kemudian, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang penelitian ilmiah, terutama pada penyakit diabetes mellitus. Kemudian, ada tinjauan pustaka. 1. Konsep diabetes mellitus. Kedua, konsep kepatuhan diet. Sedangkan satu itu definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sindrom yang disebabkan oleh terganggunya insulin di dalam tubuh sehingga menyebabkan hiperglikemia yang disertai abnormalitas metabolisme atau karbohidrat, kemudian lemak dan protein. Diabetes mellitus adalah gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan ataupun resistensi insulin. Kemudian diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Kemudian ada definisi kepatuhan diet. Definisi kepatuhan diet itu menurut Siopsis, intervensi diet meningkatkan kontrol glikemik. Diabetes mellitus tipe 2, pengaturan makanan merupakan kunci manajemen diabetes mellitus yang sekilas tanpa mudah tapi kenyataannya sulit. Mengendalikan diri terhadap nafsu makan. Kemudian mematuhi serangkaian diet yang diberikan merupakan tantangan yang sangat besar bagi pasien DM supaya tidak terjadi komplikasi. Kemudian diet merupakan salah satu dari 4 pilar dalam pengelolaan diabetes mellitus sehingga diet sangat perlu untuk dikelola dengan baik.
Kemudian, kendala utama pada penanganan diet diabetes mellitus adalah kejenuhan pasien dalam mengikuti diet. Kunci utama diet pada DM adalah 3J, yaitu jumlah kalori, jenis makanan, dan jadwal makanan. Menjelaskan bahwa sebagian besar 5,3% pasien diabetes mellitus tidak patuh pada standar diet diabetes mellitus berdasarkan kepada 3J. Kemudian ada kerangka konsep. Kerangka konsep itu ada penyebab DM, genetik atau faktor keturunan, umur, jenis kelamin atau obesitas. Kemudian diabetes mellitus itu terjadi komplikasi. Komplikasi itu 1 penyakit jantung, 2 koroner, 3 gagal jantung, 4 kematian, dan kelima itu kecacatan. Diabetes mellitus itu mengelola penata laksanaan. 1. Diet diabetes mellitus. 2. Manajemen olahraga atau latihan jasmani. 3. Terapi farmakologi, minum obat. 4. Kontrol glikemik. Kemudian ada kepatuhan diet. Kepatuhan diet itu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makanan. Adapun dari ketetapan hipotesa, hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada H0. H0 itu tidak dapat kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus tipe 2. H1 terdapat kepatuhan diet pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional study, yaitu untuk menggambarkan kepatuhan diet pada pasien DM. Kemudian yang bertujuan untuk memberikan atau gambaran terhadap objek yang diteliti, yaitu kepatuhan diet pada pasien DM. Kemudian ada ketetapan rancangan penelitian. Kuesioner pada penelitian ini berisi tentang kepatuhan diet DM tipe 2 yang terdiri dari 18 pertanyaan, yaitu untuk jumlah makanan, 5 pertanyaan jenis makanan, 8 pertanyaan dan jadwal makanan. Kemudian ada ketetapan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien diabetes mellitus pada tahun 2019 di Puskesmas Poto Tono Kabupaten Sumbawa Barat yang berjumlah 67 orang. Kemudian ada sampel. Sampelnya dari penelitian ini adalah semua pasien DM di Puskesmas Poto Tono Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 yang berjumlah 67 orang. Dalam penelitian pemilihan sampel dilakukan dengan cara total sampling atau sampel jenuh. Total sampling merupakan semua populasi dijadikan sebagai sampel. Kemudian ada ketetapan variabel penelitian. Ketetapan variabel penelitian dari penelitian ini merupakan jenis variabel univariat dengan judul gambaran kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Puskesmas Poto Tono Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian pengambilan data awal telah dimulai sejak Agustus 2020 sampai Oktober 2020. Dan untuk penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.